Sudah ya? Sudah tampil, Mas. Oke, kita langsung mulai aja. Untuk pertama kali kalau misalnya teman-teman belum ada yang punya DU atau ingin punya DU itu bisa kontak ke bagian sales ya untuk bagian pendaftarannya nanti akan dikasihkan link pendaftarannya. Ini saya asumsikan saja kalau teman-teman sudah punya dongkrak usaha ya. Untuk awal mula, maksudnya kita login dulu. Nah, untuk loginnya ini kita ke dongkrakusaha.com, dongkrakusaha.com/panel member. Perhatikan juga untuk panel member ini di bagian M-nya itu besar ya. Jangan kecil. Kalau misalnya kecil nanti bakal error. Bisa juga nih, tapi nggak apa-apa sih. Perhatiin juga untuk M-nya gede ya. Untuk username juga, seperti yang sudah didaftarkan, jika emang sudah didaftarkan, tentang itu juga. Perhatiin ya, jangan sampai salah. Kalau salah, dia akan refresh seperti itu. Nah, dia nggak bakal login. Bakal balik ke menu loginnya sendiri. Langsung kita login aja ya. Jadi untuk tampilan awal dongkrak usahanya, di menu admin panel ataupun panel membernya, di sebelah kiri sini ada berbagai macam tombol ya, mulai dari pengumuman, produk, meta tag, Google Verification List, iklan baris, body per page, BPP, upload multiple gambar, Iya, udah. lihat website Anda, dan lihat semua produk. Udah langsung. Untuk kali ini kita akan memulai Dia langsung di buka menu usaha. produk untuk menginput produk ya. Langsung aja klik produk, kita klik input produk ya. Recording in progress. Nah, kita klik setelah klik input produk nanti akan muncul tabel seperti ini. Terdapat banyak-banyak ini ya, kolom, kategori, penawaran, dan lain-lain. Untuk yang pertama kali diisi yang pasti kategori. Nah, untuk kategori ini sudah ada disediakan ya oleh Dongkrak Usaha sendiri, banyak banget. Misalnya, langsung kita buat contoh aja ya. Contohnya itu kita saat ini ingin membuat jasa, misalnya kita ingin membuat jasa rumah kayu, pembuatan rumah kayu. Karena di sini belum ada kategori detailnya ya, seperti jasa rumah kayu ini kita bisa pilih jasa kontraktor. Ataupun untuk kategori ini kita bisa pilih yang mirip-mirip. Seperti ini, jasa kontraktor. Kita pilih aja. Nah, untuk bagian penawaran ini, seperti misalnya kalau ada di produk teman-teman itu ada diskon ataupun penawaran-penawaran seperti diskon hari ini ataupun gratis konsultasi, gratis survei, seperti ini bisa dituliskan di sini. Saya tuliskan gratis konsultasi dan gratis survei. Nah, untuk nama produk ini bisa diisi dengan keyword ya. Dengan keyword-keyword, isi dengan keyword panjang ya. Untuk keyword sendiri kan terdapat, kalau kita tuh biasanya terdapat empat sistem seperti keyword awalan, keyword utama, keyword ekor satu dan keyword ekor dua. Nah untuk keyword awal itu gimana sih? Keyword awal itu seperti menggunakan jasa ataupun jual, bisa juga menggunakan agent, travel seperti itu untuk keyword awalan. Kita saat ini menggunakan jasa pembuatan rumah kayu kita keyword awalnya itu jasa ya. Untuk keyword utamanya kita menggunakan produknya seperti jasa pembuatan rumah kayu. Ini untuk keyword awal ya. Ini untuk keyword utama. Lalu juga keyword ekor satu. Nah untuk keyword ekor satu ini bisa diisi dengan misalnya terbaik, termurah, ataupun
profesional, ataupun terdekat. Nah, yang terakhir untuk ekor duanya ini biasanya untuk target kotanya. Kita ingin target kotanya itu di mana sih? Misalnya kita buat di Malang. Ini udah jadi ya, satu keyword panjang, terdiri dari keyword awal, keyword utama, keyword ekor satu, dan keyword ekor dua. Nah, jika sudah, selanjutnya kita cari gambar yang ingin kita untuk buatkan di produknya. Yang ada di sini ya, gambar itu jangan lebih dari 1 MB. Dan kalau bisa itu ukuran pixel gambarnya itu 500 kali 500. Biar nanti ketika load itu tidak lama. Oke ya. Kalau sudah terupload, dia akan ada tampil nama file seperti ini. Sudah terupload. Lalu untuk harga dan harga sebelum diskon, jika memang tidak ada harganya, lo bisa dicantumkan. Kita bisa isi saja 0 ya. Jika perlu diisi 1 ataupun dihapus, jangan kita isi saja 0. Nah, lalu untuk deskripsi, nanti kita akan buatkan deskripsi juga ya. Nah, untuk caranya cukup mudah, kita minta buatkan saja melalui chat GPT. Chat GPT ini sangat-sangat ini ya, membantu kita untuk membuat artikel SEO, ataupun bisa juga minta buatkan keyword pada chat GPT. Untuk saat ini kita akan meminta chat GPT untuk membuatkan deskripsi. Nah, ini sudah ya. Kita bisa minta buatin ChatGPT, misalnya seperti ini. Langsung aja minta. Kita ke ChatGPT itu anggap aja kayak asisten pribadi kita. Jadi dulu kita bisa minta apa aja. Misalnya seperti ini. Buatkan saya deskripsi CEO berdasarkan, lalu berdasarkannya kita pakai keyword yang udah dibuat tadi. Jadi kita copy aja, paste di sini ya. Berdasarkan jasa pembuatan rumah kayu terdekat di Malang, lalu tambahkan maksimal misalnya 300 kata dan tambahkan table di deskripsinya. Kenapa sih harus main table? Nah, table ini juga sangat-sangat penting ya untuk SEO untuk memperunik si di deskripsinya nanti. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik aja sebelah sini atau klik enter. Ini sudah jadi ya untuk deskripsinya. Kita bisa langsung copy aja. Kita copy mulai dari sisi saja. Jangan semuanya di copy, ini kita copy. Sama ini juga ya, table-tablenya. Ini kan saya buatnya deskripsi ya. Ini juga nanti teman-teman bisa buatkan mintanya artikel. Sementara saya copy aja ini terlebih dahulu. Atau bisa juga minta buatin kembali. Buatkan saya kembali dalam bentuk artikel.
juga ya. Nah, juga kalau misalnya teman-teman bikin artikelnya di ChatGPT, untuk di bagian tabel nanti perhatikan lagi ya. Kadang tuh ChatGPT suka ngasih tabelnya tuh yang ngaco. Kayak dia ngasih daftar harga ataupun daftar tabel bersaing-bersaing. Nah, jadi perhatikan lagi untuk bagian tabelnya itu sudah sesuai. Ini kalau ini sudah cukup sesuai ya dengan yang kita mau. Kita copy aja lagi. Kita copy. Kita paste di sini. Kalian langsung paste semua ya. Paste. Nah, kita juga bisa memperbagus ya istilahnya. Ini kan masih Alatnya belum ada ada. headingnya ya. Masih belum ada boldnya. Nah, kita ini bisa kita ganti. Ini masih heading 3. Ini kita bold. Ini kita pakaikan heading 2. Kenapa kita pakai heading 2, nggak heading 1? Nah, kalau untuk heading 1 ini sudah dipakai di bagian script BU-nya ya. Jadi, heading 1 nggak kita pakainya heading 2. Untuk headline ataupun judul. Nah, untuk yang di bawahnya juga ada subjudul, kita pakai heading 3. Jadi, berurutan. 3 kita pakaikan bold. Ini nggak apa-apa, nggak perlu kita pakaikan heading, ini sudah cukup. Atau juga bisa nih diganti nih yang angka ini kita bisa ganti pakai dot. Seperti yang ini. Nah, ini juga cukup bagus nih untuk artikel SEO ya, karena untuk memperunik juga dot ini yang hitam kecil ini kita baguskan juga ini jadi link 3, tambahkan bold. Ini juga sama, kita heading bold, heading 3, nggak perlu. Nah, sudah selesai untuk deskripsinya. Nah, kalau misalnya kita, gimana sih caranya untuk menyisipkan gambar di deskripsi di bagian DO? Caranya itu cukup mudah ya. Ini kan teman-teman lihat nih, ada menu upload multiple gambar ya. Ini kita klik kanan aja, kita buka tab baru. Nah, kita upload sini terlebih dahulu untuk upload di deskripsinya. Kita choose file. Nah, untuk sekali upload ini 10, maksimal 10 foto. Sama ketentuannya maksimal 1 MB. Dan kalau bisa ukuran pixelnya itu 500 kali 500. Nah, kalau udah muncul di sini berarti sudah terupload ya. Nah, kalau sudah terupload, kita balik lagi ke deskripsi. Nah, untuk menyisipkannya kita bebas. Naruhnya mau di mana aja ya. Misalnya saya menaruh di sini. Nah, untuk menyisipkan gambar di bagian deskripsi, kita bisa klik logo foto ini ya. Kalau diarahkan ke kursor, akan ada tulisan image. Yang kita klik, kita browse server. Nah, ini tadi 6 foto ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sudah kita upload tadi. Kita pilih salah satu ini. Nah, jangan lupa ini dihapus, nggak apa-apa. Width dan height-nya. Biar nanti itu pas tampil di HP juga tidak ini ya ukurannya. Biar nanti kita tampil di HP kan akan ikut tampilan HP. Nah, ini sudah terupload gambarnya. Kalau ini sudah. Jangan lupa untuk akhirannya kita tambahkan COWA. Nah, COWA ini berfungsi sebagai CTA atau tombol-tombol action ya, agar nanti pengunjung ataupun yang lihat dongkrak usaha Bapak Ibu bisa tinggal ngeklik tombol itu agar nanti nyambung ke WhatsApp-nya, WhatsApp-nya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah semua, kita kecil. Nah, lalu kita ke bagian selanjutnya, yaitu meta keyword. Nah, meta keyword ini kita bisa isikan keyword yang sebelumnya kita buat, jasa pembuatan rumah kayu terdekat di Malang ini, kita kopikan, kita paste di sini, kita juga bisa menambahkan yang lain, misalnya jasa, kita copy aja, namun kotanya kita ganti menjadi Bekasi. Apa-apa.
Kita buat lagi. Kata terdekatnya kita ganti menjadi terpercaya. Terpercaya. Jadi untuk meta keywordnya ya. Nah, untuk selanjutnya meta deskripsi. Nanti untuk meta deskripsi ini akan muncul di bagian, kita buka dulu coba ya satu. Bisnis. Nah, ini ya nanti untuk meta deskripsi kan munculnya di sini ya. Di bagian setelah judul akan muncul di sini. Untuk buatnya, kalau kita bingung, kita bisa minta buatkan ChatGPT juga. Kita minta buatkan ChatGPT, misalnya buatkan saya meta deskripsi. Oh iya, untuk di meta keyword dan meta deskripsi juga perhatikan ya. Untuk jumlah maksimalnya itu karakternya 165. Jadi kita minta buatkan GPT sebanyak 165 karakter. Buatkan saya meta deskripsi sebanyak 165 karakter berdasarkan artikel di atas. Jadi masih bisa nyambung ya antara meta deskripsi dengan artikel sebelumnya. Kita enter aja. Ini kita copy. Kita paste di sini. Nah, ini jadi ya untuk meta deskripsinya. Kita minta buat ChatGPT karena masih bisa dihubungkan dengan artikel sebelumnya dengan meta deskripsinya. Lalu untuk selanjutnya kita tentukan nomor telepon. Nah, perhatikannya untuk nomor teleponnya itu awalannya 62, jangan sampai kosong. Kalau misalnya kosong nanti dia akan error. Yang ada nanti nggak akan ada leads ya. Jadi pastikan untuk awalannya itu nomor WhatsApp 62. Jadi 628 seperti itu. Lalu untuk teks WhatsApp kita bisa isikan dengan kata-kata misalnya agar nanti pas ada list jadi itu nggak bingung ya. Misalnya, halo Akwin, saya mau info tentang pembuatan rumah kayunya ya. Ini cukup untuk teks WhatsApp-nya. Nah, sebelum ini kan kalau ini sudah semua ya. Nah, ini juga kan ada link order Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Kalau misalnya teman-teman belum ada, bisa dikosongkan saja ya. Nah, kalau sudah semua, kita ke atas lagi, apakah ada yang belum, ataupun ada yang belum sesuai. Kita perhatikan lagi. Nah, kalau sudah semua, langsung kita submit saja ya. Langsung kita submit. Nah, ini sudah terpostingnya dia. Baru terposting tanggal 18 bulan 7 jam 10. Untuk melihatnya, kita bisa melihat di ini kan ada nih tombol lihat quest Anda. Nanti teman-teman bisa klik aja tombol ini, kita klik. Nah ini ya untuk yang baru saja tadi kita posting, kita bisa lihat juga hasilnya. Nah ini hasil yang tadi kita sudah buat ya. Oh dia tabelnya nggak muncul ya. Hanya ini aja. Coba nanti kita edit ya. Kalau sudah muncul, nah lalu sini kan ada ya di sebelah kanan sini nih ada berbagai macam tombol seperti share web, duplicate, edit detail, hapus, cek keyword dan list DU 1000. Nah fungsinya apa sih? Nah untuk fungsi share web ini kita bisa coba klik aja ya. Nah ini tuh kita kalau share web ini seperti namanya ya, kita share tuh postingan kita ke domain ini. Nanti kita kalau sudah klik kita checklist saja.
kita submit, selamat kita bersih share. Berarti postingan kita sudah di-share ke domain tadi, yaitu boxmoro.com. Nah, itu untuk tombol share web. Nah, untuk tombol duplikat, seperti namanya ya, untuk duplikasi, kita ingin menduplikasi misalnya postingan yang sudah kita tadi buat ya. Nah, untuk tombol duplikasi juga diperhatikan, jika memang masih dalam satu deskripsi yang sama, pokoknya semuanya masih sama itu kita bisa pakai duplikat. Nah, tapi kalau misalnya dari judul ataupun deskripsi pun sudah berubah, lebih baik kita input produk baru aja, jangan diduplikat. Ini kita contohkan saja ya untuk saat ini. Misalnya kita duplikat, ingin kita buat duplikasinya itu menjadi dua. Kita ketikkan di sini dua, lalu kita submit. Nah, nanti ini kita cukup mengubah keywordnya aja. Misalnya pada jadi kota di Malang, kita ganti menjadi jasa kontraktor kontraktor rumah kayu terus juga dan tahu terdekatnya bisa kita ganti ya, misalnya profesional di Malang. Dan ini juga yang untuk keyword kedua kita bisa ganti juga, misalnya harga pembuatan rumah kayu termurah di Malang. Nah, padahal ini kita submit saja ya, kita submit, kita berhasil diupload. Nah, kita klik OK. Nah, sudah muncul ya, sudah otomatis nambah jadi dua. Jadi sudah ada dua postingan baru dengan foto deskripsi yang sama. Nah, namun kalau diperhatikan ya untuk bagian duplikat ini, jika salah satu gambar kita ganti, maka yang dua lainnya, berarti ini kita total ada tiga ya, tiga postingan baru. Misalnya kita salah satu nih, kita edit, lalu gambar kita ganti, maka yang dua lainnya itu gambarnya akan terhapus. Jadi harus kita edit satu-satu lagi. Misalnya seperti ini ya, saya contohkan. Untuk tombol edit ya, tombol edit kita edit aja. Ini gambar kita ganti. Coba menjadi ini. Juga tadi yang nggak terbaca ya, coba. Table. Ini sudah deh, border size. Oke, nggak apa-apa. Kalau udah, kita submit saja. Nah, seperti yang saya bilang ya, gambarnya jadi hilang dia. Jadi kita harus edit satu-satu lagi untuk gambarnya. Makanya untuk duplikat ini pastiin jangan langsung sekaligus banyak. Kecuali emang untuk gambar dan deskripsi itu sama, hanya keywordnya aja. Tapi kalau saran saya sih lebih baik maksimal itu 5 ya. Takutnya kalau misalnya lebih dari 5, contoh misalnya 10, deskripsinya sama semua, fotonya sama. Takutnya dari Google nanti itu kedetek sebagai spam. Jadi untuk duplikat, kalau bisa jangan terlalu banyak. Kita ganti lagi aja fotonya karena hilang ya. Edit lagi salah satunya. Ini sudah ya, sudah edit juga gambarnya. Coba kita lihat juga hasilnya. Nah, ini sudah ya, sudah muncul hasilnya. 3 postingan tadi sudah kita buat. Jasa pembuatan rumah kayu di Malang. Nah, selanjutnya ini ada tombol tag keyword. Ini kita klik aja ya, tag keyword. Tag keyword ini yang akan nanti ada kita pencarian di Docker hanya. Ini seperti juga di apa kita save aja langsung. Update berhasil ya. Nah, untuk tombol yang terakhir ini list DU 1000.
Nah, list DU 1000 ini salah satu fitur dari DU ya, yang dimana postingan kita itu disebar ke 1000 website. Namun untuk list 1000 DU ini dia akan muncul 1 kali 24 jam. Jadi dia akan muncul. Nah, mohon perhatikan juga ya Bapak Ibu, kalau misalnya postingan kita sudah kali 1 kali 24 jam, namun kita ingin edit ataupun hapus, itu tetap bisa terubah ya di bagian dongkrak usahanya. Namun, yang di bagian list DU 1000 ini tidak akan terubah dia. Jadi mohon pastikan jika sudah 1 kali 24 jam itu jangan dihapus ataupun diedit. Seperti itu. Coba kita klik, dia masih akan not found ya. Soalnya dia belum 1 kali 24 jam. Coba kita yang sudah lama terposting nih ya, tanggal 10, coba kita klik list DU 1000-nya. Nah, ini link-link ataupun link-link website, 1000 website ya, produk kita di-share ke sini. Banyak banget, sampai 1000 ya. 1000. Ini 1000 ya. Coba kita salah satu buka satu-satu ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini kita di-share ke 1000 website. Untuk salah satu fitur dari dongkrak usahanya. Kita close. Kita close lagi. Nah, untuk tombol yang selanjutnya kita ada tombol sundul. Untuk tombol sundul ini untuk menaikkan produk kita agar page one di dongkrak usaha ya. Di dongkrak usahanya, bukan di Google. Kita cocokkan atau kita buka dulu. dongkrakusaha.com. Nah, ini sebelumnya kita edit ya. Kita edit, kita posting. Jadi secara nggak langsung itu kita langsung posting ke dua website, satu di punya masing-masing punya Bapak Ibu, nanti dapat masing-masing ya untuk membernya, untuk domainnya, dan satu lagi di dongkrak usahanya. Nah, untuk tombol sundul ini berfungsi biar nanti produk kita misalnya ini nih, produk motor rumah kayu juga kasih, biar dia naik lagi ke atas ke paling pertama. Coba ya kita klik sundul, kita submit. Nah, juga perhatikan ya ada notifikasi. Sundul itu bisa dilakukan setiap 3 jam. Kita submit saja. Sundulan berhasil. Kita oke. Lalu kita balik ke daftar usahanya. Kita refresh. Nah, ini sudah muncul ya. Ini sudah naik lagi ke atas. Nah, itu untuk fitur sundul. Seperti itu untuk fungsi-fungsi tombol yang ada di bagian panel member. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian inspeksi ataupun indexing, ada yang ingin tanyakan teman-teman? Udah Sebelum Mas, kita lanjut, boleh bertanya Mas. boleh, boleh Pak. Ya, ini yang saya tanyakan, saya juga lagi buka DU nih. Tapi di situ kan ada ada list DU 1000 ya. Kok punya saya nggak ada ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, lihat website Anda punya saya tuh nggak ada produknya Mas. Kenapa ya? Padahal udah ngupload. Bapak pas kuotanya yang sebelah sini ada berapa Pak? Takutnya itu emang masih trial kenanya kalau Oh bukan. Oh ini kuota saya yang saya nggak itu kuotanya cuma 11. Oh enggak, memang nggak dapat ya kalau itu ya. ya kalau masalah itu bisa tanya ke bagian sales Pak. Biasanya kalau untuk yang 1000 DU ini emang nggak semuanya dapat. Oh Tergantung gitu. dengan kuotanya ataupun apa misalnya paket yang Bapak pilih. Oh Kadang gitu. suka-suka nggak muncul untuk yang 1000 DU-nya. Oh, berarti saya memang nggak ada mungkin ya. Iya, Nah, nanti bisa tanyakan sales. oke. Kalau yang ini Mas yang buka lihat web sendiri, akun saya juga nggak ada ya. Apa Yang Pak lihat nama nama domainnya Asep, biar coba dicek. Asep Ansori titik dongkrak usaha.
Ya, sponsori depannya. Kalau ingin itu accept and sorry. Ya, Seperti ini Pak. ya betul. Kita pakainya bukan dongkrak bisnis, bukan dongkrak usaha, tapi dongkrak bisnis. Oh ya, dongkrak bisnis maksud saya itu. Coba. Oh ya masih belum muncul ya. Accept and sorry, dia tidak ada. Kalau masalahnya nanti kita nantinya aja ya Pak. Bapak bisa Kita ngubungin tim dongkrak sales. bisnis sama dongkrak usaha itu beda ya? Beda Pak. Jadi itu dongkrak bisnis itu seperti sumber utama. Kok suaranya nggak jelas, Mas? Lu? Untuk internetnya. Sebentar ya teman-teman. Sepertinya Mas Tri lagi ada gangguan sinyal. Mas Tri. Nanti Tes, tes, tes. ya udah ada suaranya. Aman ya? Aman aman. Oke, kita lanjut. Mohon maaf, tadi sempat ada kendala ya. Kita lanjut. Nanti Pak Asep, kalau misalnya masih belum ada juga, bisa hubungi tim teknis ya, ataupun sales. Nanti akan dibantu cekan. Kenapa ini juga belum muncul. Nanti biar bisa dibantu cek ya. Oke, siap, siap. Hubungi sales ataupun tim teknis ya, Pak Asep. Nanti akan Ya, dibantu cek. siap, siap. Oke. Asik. Oke, kita lanjut ya ke bagian inspeksinya. Nah, untuk inspeksi kita bisa menggunakan di ini ya, di menu. Oh, ini hilang ya? Bentar. Belum di share screen lagi. Suara Tok. Oke. Oke, kita lanjut ya untuk bagian cara inspeksinya. Untuk cara inspeksi kita klik tombol ini ya, meta tag. Ini kita klik saja. Nah, karena saya sudah sebelumnya saya sudah pernah membuat ya. Untuk bagian titel ini nanti akan terubah di bagian sini ya. Kalau misalnya Bapak perhatikan, ada nih pembuatan rumah kayu. Jadi untuk mengusir di situ untuk bagian titel ataupun judul dari domainnya atau judul dari dongkrak bisnisnya. Misalnya kita ganti jasa rumah kayu. Nah, untuk deskripsi kita bisa pakai ini ya sebelum kita buat yaitu di deskripsi singkat ataupun meta deskripsi ini kita bisa pakai. Lalu kita nanti tampilkan di sini. Untuk keyword juga sama seperti yang sebelumnya kita bisa menggunakan meta keyword yang sebelumnya ya. Lalu kita tempelkan di sini. Nah, untuk inspeksinya gimana sih caranya? Nah, kita bisa buka Google Search Console. Google Search Console. Nah, kita klik ini ya, tombol ini. Kita klik Start Now. Ini kalau tampilan jika sudah emang terdaftar ya, teman-teman. Saya akan coba untuk buat pakai akun baru, pakai email baru. Saya izin
untuk matikan setting sebentar ya. Tunggu saya ganti akun dulu. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu, maaf nunggu lama. Nah, untuk inspeksi ya, sebelumnya kita sudah ke ini ya, search Google Console. Kan tampilan awal nanti akan seperti ini. Jika emang baru mulai ya. Nah, perhatikan juga nih kan di sini ada dua ya, ada domain dan URL prefix. Telepon kanan ataupun kiri. Kita pakai yang sebelah kanan. Nah, untuk URL ini kita pakai yang dongkrak VCC ini, yang kita inspeksi ya. Ini kita copy aja, kita copy, lalu kita paste di sini. Paste juga untuk HTTPS-nya ikut terbawa ya. Jangan hanya seperti ini. Ini jangan pakai seperti ini ya. Kita lengkap menggunakan HTTPS-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik continue. Ini sudah ya, terverified. Coba kita dan dulu. Ini sudah cari ini ya. Coba kita cari akun lain deh. Sebelumnya sudah pernah daftar nih. Jadi dia nggak bisa ngambil bagian meta tag-nya.
Harusnya dia ada bagian meta tag-nya untuk yang kita ambil ya. Mailnya masih belum ada ya. Coba kita cari pakai email baru lagi. Mohon maaf ya, Bapak, ada kendala sedikit. Ya, coba share screen dulu terlebih dahulu. Itu. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Kita ulang lagi untuk bagian instruksinya. Ini kita paste aja ataupun kita copy semua linknya ya sampai HTTPS-nya juga. Kita paste di sini, kita klik lanjutkan. Nah, ini sudah ya. Nah, memperhatikan juga kita ada dua nih ya, file HTML dan tag HTML. Kita pakai yang tag HTML ya. Di sini ada semacam script. Ini kita salin ya, kita salin. Kita tempelkan di bagian. Kalau sudah, kita submit biar dia kesimpan. Nah, kalau sudah tersubmit ya. Nah, ini coba kita refresh. Nah, jadi berubah ya, jasa rumah kayu. Nah, seperti yang sudah kita ubah sebelumnya.
Nah, untuk yang di Google Search Console-nya, ini kita klik verifikasi aja. Kita klik, oh gagal. Verifikasi kepemilikan gagal. Kemungkinan gara-gara tadi kita sempat saya hapus ya untuk yang Google verifikasi yang ada di sini. Teka-teki yang ada di sini sebelumnya sempat saya hapus. Jadi dia makanya error. Soalnya dia kan terbatas ya. Kalau nggak salah itu ini bisa menampung 2 email aja ya untuk yang di Google Verification yang sebelah sini ya di MetaTag. Nggak apa-apa. Ditanggap misalnya kalau misalnya sudah berhasil dia notifikasi itu seperti verifikasi berhasil. Nanti di bagian kolom bawah ini dia kan ada pilihan selesai dan go to property. Nanti kita klik aja go to property ya teman-teman. Ditanggap seperti itu karena ini gagal. Coba kita ulang lagi aja. Kita salin, kita paste di sini. Kemungkinan bakal gagal lagi soalnya sudah ada sebelumnya kan saya hapus ya, jadi makanya dia gagal. Verifikasi coba lagi. Oh ini sudah berhasil ya. Nah ini untuk jika sudah berhasil, kita langsung klik buka properti aja. Kita klik buka properti. Nah ini berarti kalau sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil menghubungkan dongkrak bisnisnya dengan Google Search Console. Ataupun kita biasa menyebutnya itu GSC ya. Nah, untuk cara inspeksi seperti apa? Seperti gimana? Cukup mudah ya. Kita bisa klik aja salah satu produk yang untuk kita posting. Jadi kita sudah posting sebanyak 3 postingannya. Ini kita coba inspeksi aja. Kita klik salah satu postingannya. Lalu yang di bagian atas ini kita copy. Yang bagian link ini ya. Kita copy. Lalu kita tempelkan di sini. Kita langsung enter aja. Nah, setelah ini berhasil, kita uji dulu. Ada tombol uji URL aktif. Ini kita klik dulu. Untuk menguji apakah bisa diindeks atau tidak. Ya. Tapi kalau sudah ini ya, sudah berhasil diuji URL aktif. Nah, untuk jika sudah sudah seperti ini, jangan kita langsung inspeksi ya. Kita tunggu dulu 2 sampai 3 menit ya, agar dia bisa ke indeks ataupun bisa nggak kena limit. Soalnya kalau untuk dongkrak krisis ini nggak seperti produk-produk TTK yang lain. Kalau seperti WSB kan istilahnya untuk WSB itu punya kita sendiri ya. Jadi untuk inspeksinya atau kuota inspeksinya itu dari Google-nya juga, tapi kan ituan punya domain kita sendiri, jadi nggak terlalu banyak yang inspeksi. Sedangkan untuk DU ini istilahnya kan kita untuk inspeksi bareng-bareng ya. Dia emang terbatas ya.
Nah, kalau sudah ih, kita coba minta indeks ya. Yang lagi. Tes, tes. Kalau sudah muncul ataupun suara saya terdengar lagi, karena tempat terkendala internetnya nih ya, yang agak lemot ya. Kita lanjut aja ya lagi. Nah, kita juga sudah menunggu 2 sampai 3 menit, kita langsung klik aja tombol minta pengindeksan. Ah, aku ngapain? Tes, tes. Tes, sudah muncul belum ya? Tes, tes. Belum muncul. Halo Bapak Ibu semua ya. Sebentar dulu ya. Mas Trinya lagi ada kendala jaringan internet. Mungkin ditunggu beberapa menit dulu. Nanti Mas Trinya akan bergabung kembali untuk mengajarkan materi DU. Tunggu saja ya. Sambil ngobrol-ngobrol boleh nggak? Tes, tes. Ah, Udah suaranya? sudah masuk. Oke, maaf ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman ada kendala tadi sebentar, kendala internet, ngadet ya. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut untuk bagian inspeksinya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik aja ya. Kita klik aja ya bagian tombol minta pengindeksan.
Kita klik. Nah, kuota terlampaui. Nah, kalau seperti ini emang berarti sudah tidak bisa inspeksi. Karena seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kalau untuk yang dongkrak bisnis ataupun dongkrak usaha, bisa dibilang itu untuk inspeksinya cepat-cepatan. Karena kuotanya terbatas, jadi bisa dibilang cepat-cepat didapat. Namun ada juga yang beberapa walaupun sudah terlampaui seperti ini, kalau misalnya Bapak Ibu nyoba inspeksi lagi, itu dia bisa, tapi harus nunggu minimal 1 sampai 2 jam. Nanti bisa coba lagi kalau emang masih terlampaui, ya dengan mau tidak mau berarti untuk inspeksinya bisa dilanjutkan sampai esok hari. Nah, kalau seperti ini berarti sudah terlampaui, kita sudah bisa inspeksi. Nah, kalau misalnya sudah bisa berhasil terinspeksi itu, dia akan berwarna hijau. Tampilan seperti ininya. Atau coba kita coba lihat yang lain. Seperti ini coba kita copy, kita paste di sini. Atau kalau untuk ngecek atau kita sudah terindeks atau belum, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita klik site, titik koma, kita kopikan linknya ini. Jadi site titik 2 nama linknya kita enter aja coba. Nah, kalau ini berarti sudah ini ya, teman-teman sudah ada yang terindeks ya. Misalnya sudah terindeks fungsi yang sebelumnya. Untuk second 6 ya. 6 hasil, coba kita buka, ini kita copy. Kita cari di Google. Coba kita cari satu-satu, belum ada. Ini masuk ya. Dia masuk di page 1. Jasa kontraktor rumah kayu terbaik di Bekasi. Ini kita berhasil masuk ke bagian page 1 ya. Masuk juga nih. Ada juga nih, 2 berarti kita masuk. Yang dongkrak bisnis dengan yang dongkrak usaha. Seperti itu untuk cara mengecek hasil inspeksi atau hasil yang sudah kita kerjakan di DU, apakah sudah terindeks atau belum di Google. Dan dua cara itu masukkan keyword kita dan cara satu lagi dengan cara site ya. Site, nama, domain, dongkrak bisnis kita. Tadi di Bekasi coba kita cari yang lain. Seperti ini. Kita copy aja. Kita paste di sini. Apakah sudah terindeks? Ini sudah terindeks ya. Yang di dongkrak usahanya sudah terindeks di page 1. Sudah ada 2 juga. Ini ada 2 yang sudah terindeks. Yang sudah page 1 ya. Jadi ada 2. Coba kita cari yang lain. Coba kita ke page 2-nya. Oh, page 2 tidak ada. Atau page 3 coba. Tidak ada. Jadi yang masuk itu untuk keyword rumah kayu profesional Jakarta itu page 1 untuk didongkrak usahanya ya. Coba kita cari yang lain lagi. Coba ya, untuk yang di Bandung kita copy. Kita paste lagi, kita cari. Ini berhasil juga ya, page 1 untuk yang dongkrak usahanya. Jadi berhasil page 1 yang didongkrak usahanya ya. Kalau tadi yang di Bekasi itu yang dongkrak bisnisnya ya, berhasil page 1. Jadi seperti itu. Nah untuk DU emang sangat-sangat kuat banget ya untuk sekarang. Jadi kalau emang yang pengen hasil bisa bilang cukup cepat bisa menggunakan DU.
Karena ini sudah berhasil patch one ya, teman-teman. Bisa dilihat. Seperti itu. Nah, untuk saat ini sampai materinya, apa ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Boleh ya, langsung open mic aja, ataupun di chat boleh ditanyakan. Mas, tanya Mas. Boleh, Pak Mulyadi. Itu yang tadi inspeksi sudah terlampaui, berarti kalau nunggu 2 jam masih nggak bisa, nunggu 2 jam lagi nggak bisa, terus nunggu 2 jam lagi gitu ya? Ya, kalau emang masih belum bisa juga, misalnya ini per 1 jam atau per 2 jam, mau nggak mau kita harus nunggu sampai besok, Mas. Soalnya kan untuk inspeksi itu kuotanya itu terreset per harinya. Jadi setiap hari dia Oke, reset. Jadi kalau misalnya per 1 jam ataupun per 2 jam kita masih belum bisa inspeksi ya, kita bisa besok hari lagi aja inspeksinya. Saya saranin sih untuk inspeksi mulai dari pagi hari, karena kan risetnya itu kalau tidak salah dari Google itu setiap jam 5 ya kalau nggak salah. Jadi itu usahain kalau emang mau inspeksi itu pagi-pagi oh gitu biar ya. bisa dapat kuotanya. Oke, paham Mas. Yang kedua Mas, Boleh, Pak yang Mul. duplikat tadi kalau yang diganti yang utama, yang mainnya, yang diduplikat, yang tadi yang hilang itu yang diganti yang hasil duplikat atau yang sumber Semua duplikatnya ya? sumbernya juga. Jadi kalau emang yang duplikat pastiin aja yang bikin duplikat itu jangan terlalu banyak. Takutnya kita bikin 100 duplikat nih ya. Kita ganti satu foto yang 99-nya juga ikut ke hapus fotonya. Jadi perhatiin aja kalau untuk duplikat. Kalau saran saya itu bikin 55 aja. Jadi itu kita bikin duplikat 5. Terus untuk selanjutnya kita bikin postingan baru dengan keyword baru lagi aja. Ataupun dengan deskripsi baru kita duplikat lagi. Oke, Gitu, Amul. oke. Jadi kita Kalau bikinnya mau langsung misal, aja. misalkan yang duplikat itu mau diganti bukan bukan yang asli itu bisa ya? Maksudnya Atau gimana, Pak Mul? membuat lagi? Nggak, misalkan satu diduplikasi dua, jadi kan jadinya tiga. Mm-mm. Yang nomor dua mau diganti, tapi bukan yang utama itu bisa ya? Bisa, bisa. Jadi maksudnya gambarnya kan ini kok lima ini sama ya, saya mau ganti nomor tiga aja lah. Itu bisa ya? Bisa, tapi yang lainnya juga jadi gambarnya jadi kehapus. Oh, oh gitu ya. Jadi ngefek kemana-mana Iya, ya? iya Oke. benar. Makanya kan saya saranin itu kalau untuk duplikat lebih baik maksimal tuh 5. Oh Soalnya ya, ya. takutnya kalau misalnya 10 ataupun 20 lah kita ganti salah satu gambar. Misalnya kita ganti yang di duplikat yang di nomor 10. Nah, otomatis yang lainnya itu gambarnya akan terhapus jadinya. Itu salah Oh satu gitu. kalau saya bilang tuh kekurangan untuk duplikat ya. Jadi Ya, untuk ya, ya. gambarnya dia akan terhapus. Oke. Paham Mas. Makasih Mas. Oke, Pak Mul, sama-sama. Coba tadi di chat ada yang nanya ya. Coba saya buka chat. Dari tadi ya, jam 10, kalau diganti nama kotanya aja. Mungkin tadi pertanyaannya itu mengenai duplikat. Bisa banget. Misalnya kita duplikat ya. Misalnya kita duplikat. Misalnya jasa pembuatan rumah kayu termurah di Malang. Nah, kalau misalnya Malangnya diganti kotanya itu bisa banget. Boleh. Boleh kok. Misalnya, coba ya. Tapi enggak, saya misalnya 4. Kita duplikat 4. Nah, misalnya untuk Malanginnya diganti kota itu bisa banget. Nggak apa-apa. Seperti itu. Lalu dari Kang Akam, kalau menambah konten 1.000, berapa Mas? Nah, kalau untuk masalah harga, saya kurang tahu ya, Kang Akam kalau memang misalnya masih join ataupun yang lain. Kalau untuk penambahan kuota ataupun upgrade kuota, bisa hubungi bagian CS ataupun sales ya, untuk menanyakan kayak harganya. Nanti akan diarahkan oleh sales, mungkin juga ada promo-promo, nanti bisa hubungi CS ataupun sales saja ya, teman-teman.
Ada lagi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Sudah 3 menit lagi ya, jam 11. Pertanyaan terakhir teman-teman yang Tanya. tanyain Mau boleh? tanya dong. Tanya ini dong. Kalau misalnya contohnya bikin produknya namanya gini, harga bikin rumah gazebo terpercaya, koma, termurah, koma, berpengalaman di Jakarta Timur misalnya. Itu bisa nggak ya? Bisa, bisa kok. Tapi kalau untuk yang itu, kalau untuk seperti itu jangan pakai koma, Kak. Coba ya. Kecuali kalau untuk yang produknya berbeda, kita bisa langsung aja, nggak perlu pakai koma. Misalnya, harga pembuatan kayu, kalau misalnya ada yang lain seperti gazebo, nggak perlu pakai koma juga nggak apa-apa. Gazebo, rumah kayu, saung, gazebo, terbaik, termurah, itu nggak apa-apa. Malah emang lebih bagus, lebih panjang sih ya. Google tuh emang lebih suka untuk keyword-keyword yang panjang. Kenapa Google suka keyword panjang? Soalnya kalau misalnya kita inspeksi nih ya, misalnya kita inspeksi, lalu misalkan nggak mungkin ya kalau untuk yang customer nyari langsung sekaligus keyword panjang seperti ini ya. Pasti kan misalnya nyari dari singkat-singkat terlebih dahulu. Nah, otomatis kalau misalnya ini sudah terinspeksi, dengan harapan kalau misalnya kita yang termurahnya kita dia hapus juga ataupun pencariannya ketika customer mencari hanya terbaiknya aja, dia akan tetap muncul. Sama juga kalau misalnya customer mencari hanya harga pembuatan rumah kayu terbaik, itu dengan harapan masih muncul. Makanya untuk keyword panjang sangat-sangat sarankan ya, Farida. Nggak apa-apa banget kok. Boleh. Berarti boleh ya daripada Kalau langsung posting sekaligus panjang. banyak-banyak gitu menjadi kuotanya habis kan? Boleh berarti ya lebih panjang. Boleh lebih panjang. Kayak misalnya nah, Tapi pentingnya juga ya jangan Hah? jangan terlalu panjang banget juga ya. Maksimal 9 atau 10 kata nggak apa-apa. Oh gitu. Kalau misalnya kayak nasi jual atau harga nasi nasi strip kue box gitu. Kayak tadi lagi termurah, terpercaya, halal misalnya. Pakai koma itu enggak usah pakai koma berarti ya? Nggak perlu pakai koma nggak apa-apa, Kak. Langsung disambung aja nggak apa-apa. Kalau pakai koma pengaruh nggak? Takutnya pengaruhnya itu pas di inspeksi. Soalnya kan kalau inspeksi nih, misalnya kita sih kan ini ya, ada link ini ya, jasa strip pembuatan, takutnya kalau ada koma, ini takutnya error. Makanya lebih baik kalau perlu pakai koma. Nah, dilangsungin aja. Tapi contoh itu kan kebanyakan kalau misalnya termurah dibikin hanya termurah. Nanti dibikin lagi Mm-mm. misalnya harga box nasi box terpercaya, bikin sendiri. Terus harga nasi box berpengalaman kayak gitu. Kok gitu? Maksudnya kan kuotanya habis. Kalau emang bisa satu baris atau satu kali promo di produk kan lebih bagus. Benar. Tapi kan kalau misalnya seperti itu, jadi di bagian Google-nya jadi cuma cuma satu doang. Kayak misalnya tadi ya, saya contohkan itu, coba ya, ya jasa kontraktor rumah kayu, coba kita cari. Jadi kan untuk postingan, berarti kan semakin banyak postingan yang kita buat, berarti kan semakin kesempatan yang di Google juga semakin banyak. Kalau yang mengandalkan satu postingan aja, ya, kalau saya bilang kurang, Kak. Nah, kayak seperti ini kan, jadi itu langsung dia ada dua postingan. Seperti ini, kayu profesional di Jakarta, dan yang di bawahnya itu ada lagi rumah kayu terdekat. Jadi itu langsung ada dua postingan yang terindeks ataupun yang terpage one. Jadi meningkatkan ini ya probabilitas biar page one di Google. Kalau cuma hanya satu, berarti kan kesempatannya hanya satu ya. Kalau misalnya dibagi-bagi kan seperti ini nih. Ini dia berhasil masuk dua ya tuh. Dongkrak usaha berhasil masuk page one dengan dua postingan seperti itu. Keywordnya pun berbeda ya.
jasa rumah kayu profesional dan jasa rumah kontraktor rumah kayu terdekat. Jadi semakin banyak postingan justru malah semakin bagus juga. Oh gitu ya. Seperti Ha. itu, Kak. Ya ya oke. Tapi kalau yang misalnya nasi nasi garis miring kue box boleh itu garis miring Oh, atau itu atau masih berarti pakai sudah beda produk ya kenanya ya, Kak? berarti dibeda-bedain aja ya nasi box Iya, sendiri atau kue box sendiri oh gitu. betul. Jadi kalau udah beda produk lebih baik dipisah aja. Kecuali yang kayak saya bilang yang untuk yang bor ekor satunya kalau misalnya mau dipanjangin seperti profesional, terdekat, terbaik itu nggak apa-apa. Tapi kalau emang udah beda produk lebih baik bikin postingan lagi aja, Oke bikin oke. postingan baru. Ya, makasih banyak. Sama-sama Kak Rida. Ya. Nah, cukup sekian ya dari saya penjelasannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman-teman yang udah mau join ke Zoom pagi ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebih ya mohon maaf, saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ya ke Mas Deva. Silakan Mas Deva. Baik, Mas Tri, terima kasih banyak sudah menjelaskan materi tentang DU atau dongkrak usaha di pagi hari ini. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, Zoom kali ini sudah selesai di jam 11 lewat ya. Untuk Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, bila mana masih kurang jelas materinya, nanti akan ada Zoom lagi dengan Pak Tony di jam 13.30 siang ya. Teman-teman bisa masuk kembali di link yang sama di jam 13.30 dengan Pak Tony. Saya akhiri ya. Eh, Terima kasih banyak sudah menghadiri Zoom di pagi hari ini. Semoga materinya bermanfaat untuk teman-teman sekalian di dongkrak bisnis teman-teman. Semoga banyak yang dapat leads ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.